Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah pujian dan syukur dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 145. Saya akan membaca ayat 1 dan 2 saja, tetapi pembahasannya secara singkat meliputi satu pasal ini ya, ayat 1 sampai 21. Kita baca bersama. Begini firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah Mazmur yang ditulis dengan struktur akrostik atau setiap barisnya dimulai dengan huruf pertamanya dari huruf Ibrani, jadi secara berurutan, yaitu dari huruf pertama Alef sampai huruf terakhir Tau. Ya, ada 22 huruf di sana. Dan kalau huruf Latin itulah dari A sampai Z, maksudnya setiap kata ini bisa dilihat dari teks Ibrani, tapi teks Indonesia tentu berbeda. Nah, saudaraku, bahwa dari sini kita melihat setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang Daud tulis adalah untuk memuliakan Tuhan. Kiranya juga dengan saudara dan saya. Di hari-hari yang sukar seperti ini, kiranya ya setiap perkataan kita, ya setiap ucapan-ucapan kita, meskipun kita menghadapi masa yang sukar, tetapi yuk kita muliakan Tuhan. Sebagaimana Daud ketika ia mengatakan hal-hal ini, bukan berarti ia tidak pernah melewati fase yang sukar dalam hidupnya. Tetapi di sini kita dapat melihat bagaimana Daud ya, ketika ia berkata sebanyak 4 kali aku hendak, di sana ada 3 perbuatan yang ia lakukan. Aku hendak mengagungkan Engkau, aku hendak memuji, aku hendak memuliakan Engkau. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa Daud ya, di ayat 2 itu, di pembukaannya dan penutupannya dikatakan setiap hari untuk seterusnya dan selamanya. Jadi dia mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebanyak 4 kali aku hendak. Ya, jadi kata kerja Ibrani ini menunjukkan perbuatan yang terus-menerus. Setiap hari merupakan komitmennya, dan komitmen ini adalah komitmen yang sangat kuat karena dikatakan bukan hanya setiap hari tetapi untuk selamanya. Jadi ini berbicara tentang seumur hidup dia mau untuk memuji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di sini katakan juga Daud Raja Israel ketika berhadapan dengan Tuhan, ia dalam posisi memuji Tuhan, ia mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya Raja yang sejati atas Israel. Bukan dia. Dia hanyalah hamba yang bukan siapa-siapa ya, seperti yang saya pernah sampaikan di renungan sebelumnya dari Mazmur 144. Daud itu merasa bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Nah, dalam posisi memuji ini dari kata Ibrani itu adalah bersujud ya, dia berlutut ketika dia memuji Tuhan. Jadi dengan demikian ia merendahkan diri untuk mengharapkan berkat dari Raja yang sejati. Padahal dia Raja. Ya, jadi di sini kita dapat pelajaran penting. Ketika kita dalam masa yang sukar, patutlah kita lebih merendahkan diri lagi. Ya, kalau seorang raja yang punya segalanya, dia merasa dia adalah orang yang hanya mendapatkan anugerah dari Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dia pernah mengalami masa-masa yang sukar, dan Tuhan telah memberkati dia. Demikian juga dengan kita, bahwa kita hari-hari ini sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang dalam kesulitan karena PPKM darurat ini. Posisikan diri kita sebagai hamba. Dia adalah Tuhan yang kita akui sebagai Raja. Dia yang memerintah atas hidup kita. Ya, jadi jangan kita khawatir, jangan kita yang memerintah diri kita. Hei, kamu kan gak punya kerjaan hari-hari ini, atau penghasilanmu kecil, sudah dipotong juga, gak akan cukup. Jadi saya perintah diri saya untuk khawatir. No, jadi kita
posisi di hadapan Tuhan sebagai hamba yang diperintah oleh Dia. Jadi ketika sang raja berkata, "Jangan kamu khawatir," maka kita hamba harus bersukacita. Karena firman yang diucapkan adalah benar dan pasti terjadi, bahwa kita tidak akan merasa khawatir. Saudaraku, di ayat yang ketiga sampai 7 dikatakan di sana, ya, saudara bisa baca sendiri, saya ringkas saja. Daud memuji kebesaran dan keperkasaan Tuhan itu di dalam perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Dikatakan kebajikan dan keadilan Tuhan akan dirayakan oleh umat. Jadi memang ada fase di mana kita harus menunggu, ya, bagaimana Tuhan turun tangan, Tuhan berkarya. Di dalam penantian itu, kita memuji Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengagung-agungkan Dia, Dia yang besar. Padahal posisi kita lagi saat-saat seperti ini tidak mudah. Kita banyak kali lebih mengagung-agungkan tanpa sadar, membesar-besarkan tentang COVID-19, tentang PPKM daruratnya, tentang pekerjaan-pekerjaan atau hilangnya kesempatan kerja, berbisnis, dan sebagainya. Kita lebih membesarkan itu dibanding kita membesarkan Allah. Di masa lalu Ia telah berbuat. Kita tahu Dia Allah yang konsisten, yang tidak berubah. Dia juga akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di masa depan. Kita berdoa di saat ini mengingat yang lalu dan kita punya pengharapan untuk yang ke depan. Lalu setelah Daud memuji-muji Tuhan itu, dia kemudian beralih dengan mengucap syukur di ayat 10. Memuji Tuhan itu berarti mengakui Tuhan dan perbuatannya, sedangkan bersyukur berarti mengakui Tuhan yang mengasihi umatnya dikala situasi dan kondisinya sedang terpuruk atau sedang terjepit. Jadi pengakuan seperti ini, bentuknya pujian dan ucapan syukur, menunjukkan Daud adalah orang yang sadar akan dirinya yang dikasihi oleh Tuhan karena dia adalah umat perjanjian Allah. Demikian dengan saudara dan saya. Hari-hari ini kita sedang masa-masa sulit, ya, menghadapi PPKM darurat dan sebagainya, pandemi yang berkepanjangan ini. Tetapi kita ingat bahwa kita punya Bapa di sorga dan kita adalah anak-anak yang dikasihinya, umat perjanjian berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jangan pernah meragukan akan Tuhan. Dengan kita memuji, dengan kita mengucap syukur, itu berarti kita mengakui Tuhan hadir bagi kita dan Ia mengasihi kita. Berarti kita sedang mengakui status kita yang telah diakui lebih dulu oleh Tuhan karena Kristus yang telah menebus kita. Lalu di ayat 8 dan 9 itulah kita tahu alasan kenapa Daud memuji dan bersyukur. Dikatakan tentang karakteristik Allah yang luar biasa itu, yang menjadi alasan kita semua juga untuk memuji dan bersyukur. Di sini dikatakan, ya, karakter Tuhan itu rangkap dua. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Satu. Yang kedua, panjang sabar dan besar kasih setianya. Yang ketiga, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hidup kita karena berdasarkan sifatnya, karakternya yang mulia dan kekal itulah sehingga Daud merasakan bahwa hidupnya sangat berarti meskipun di saat-saat yang sulit. Demikian juga dengan saudara dan saya, sifat-sifat Allah itulah yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika Ia menyatakan kasih-Nya, penerimaannya kepada kita tanpa melihat status masa lalu kita, tetapi justru karena kita orang yang tidak berdaya, Dia menolong kita, Dia mengeluarkan kita dari dosa, dan Dia kemudian memberikan kehidupannya untuk mengubahkan kita, mengubahkan saudara dan saya. Lalu Daud menunjukkan perbuatan-perbuatan dari Tuhan yang baik itu. Di ayat 14-20 saya memberikan 4 poin secara ringkas mengenai ayat-ayat ini. Yang pertama,
dari ayat 14 dikatakan, Tuhan menopang semua orang yang jatuh dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Apakah saudara adalah orang-orang yang saat ini mengalami seperti yang dikatakan tadi, jatuh dan tertunduk akibat pandemi yang berkepanjangan, PPKM yang diperpanjang seperti sekarang ini? Usaha, pekerjaan, ya bisnis saudara, pendapatan saudara, bahkan mungkin ada yang belum digaji sampai hari ini. Saudaraku, firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan adalah penopang dan penegak bagi saudara yang saat ini sedang kesulitan. Yang kedua, di ayat 15 dan 16, Tuhan memberi makanan pada waktunya dan mengenyangkan segala yang hidup. Kepada siapa Tuhan membuka tangan yang berkenan untuk memberikan makanan? Saudara, dikatakan di ayat 15 bagian A, bahwa orang-orang yang matanya tertuju kepada Dia, itulah yang Tuhan akan berikan. Jadi saudaraku, di masa-masa seperti inilah ujian bagi kita, kita akan berharap kepada siapa? Saudaraku, ini saatnya kita akan menyatakan iman percaya kita. Saya mempraktekkan ini sebelum adanya pandemi. Kami berkali-kali mengalami kesukaran di dalam kehidupan ekonomi kami. Tetapi ketika kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Dia, menghubungi Tuhan lewat doa, kami nggak menghubungi siapa-siapa. Dan kami adalah saksinya bahwa Tuhan memberikan kami makanan yang tepat pada waktunya dan secukupnya, mengenyangkan kami, tidak berkekurangan. Saudara, ingat doa Bapa kami bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang ketiga, di ayat 18 sampai 19, Tuhan mendengarkan teriak orang-orang yang minta tolong dan Ia menyelamatkan mereka. Nah, ini bukti bahwa Tuhan itu dekat, saudaraku. Kepada siapa Tuhan mendengar dan menyelamatkan? Di ayat 18 dan 19 itu dikatakan bahwa orang-orang yang berseru dalam kesetiaan dan dalam takut akan Tuhan, itulah yang akan menerima jawaban doa dan penyelamatan daripada Tuhan. Saudara, Daud adalah contohnya bagaimana ia bergumul untuk lepas dari kejaran Saul, tetapi tidak segera langsung diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi di sanalah teruji bahwa Daud tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya meskipun pertolongan belum datang. Dan ia tidak mengambil jalan pintas. Ia tidak keluar daripada apa yang Tuhan tanamkan melalui Taurat Tuhan yang dia renungkan siang dan malam itu. Demikian dengan saudara dan saya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, meskipun pandemi kita nggak tahu kapan selesainya, PPKM kapan tidak akan lagi diperpanjang, kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah kita punya Tuhan yang pasti mendengarkan doa saudara, tetapi dari pihak kita, maukah kita setia dan takut akan Tuhan, tidak mengambil jalan pintas, sehingga kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan? Apakah kita bersedia untuk tetap tunduk kepada Sang Raja itu? Saudara, yang keempat, dikatakan di ayat 20 bahwa Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Sebaliknya, semua orang fasik akan dibinasakan. Karena hal ini menunjukkan keadilan dan kasih setia Tuhan dalam segala jalan dan dalam segala perbuatannya Tuhan, di ayat 17. Jadi saudaraku, ketika kita tetap berpegang teguh kepada Dia, maka kita sebagai orang-orang yang dikasihinya tidak akan pernah ditinggalkan, karena jaminan Tuhan adalah Dia akan menjaga kita di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Tetapi saudara dan saya harus tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, terakhir di ayat 21 dikatakan bahwa Daud kembali memuji Tuhan sebagai komitmennya. Bukan hanya komitmen biasa, tapi ini sebetulnya komitmen kekal. Jadi, Daud mengajar kepada kita untuk membuka hari dan menutup hari dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita orang-orang yang dikasihinya. Daud tidak hanya memuji sendirian, tapi ia mengajak semuanya untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan, karena kemurahan-Nya atas hidup kita. Dan kiranya saudara dan saya tetap kuat, tetap teguh, dan tetap mempercayai Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, karena yang kita sembah Dialah Raja di atas segala raja yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya,
atas bangsa kita ini. Kiranya jadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, blessed people.